Ibadah kita pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Henry Salim. Majelis yang bertugas Penatua Gigi, Penatua Peter, Penatua Erin, Penatua Ruth, dan Penatua Yusak. Pemandu serta pujian dari Paduan Suara Anugerah, pengiring pujian Jessica and Friends, pengisi pujian Paduan Suara Anugerah, dan ada teman-teman dari kateksasi. Mereka menamakan dirinya The Chosen One. Multimedia dan sound system, Penatua Risa, Saudari Livia, Saudara Michel, dan Saudara Stephen. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sejenak dengan bersaat teduh. Saudara-saudara sekalian, kita ada sampai pada hari ini semata-mata hanya karena kasih dan setia Tuhan. Saat kita menengok ke belakang, di sepanjang perjalanan hidup kita temukan banyak jejak kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 89 ayat 2 berkata, kasih setia Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Untuk keturunan yang kemudian hendak kuberitakan dengan mulutku kesetiaanmu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita memulai dan melakukan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lagu dari NKB atau Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17 yang berjudul Agunglah Kasih Allahku. Lagu gubahan Frederick Martin Lehman yang ditulis tahun 1917 merupakan himne yang aslinya berjudul The Love of God atau Kasih Allah. Lagu ini menjadi populer setelah 20 tahun kemudian sejak lagu ini diciptakan. Lehman menulis pamflet di tahun 1948 dengan judul pamfletnya History of the Song The Love of God. Namun siapakah Lehman? Lehman hidup dari tahun 1868 dan meninggal tahun 1953. Adalah seorang pengusaha dari California yang kehilangan segalanya karena kemunduran bisnisnya. Ia terpaksa bekerja kasar di tempat pengemasan. Ia bertugas menyiapkan jeruk dan lemon, menyusun serta merapikan sedemikian rupa untuk dimuat ke dalam peti kayu. Bukan pekerjaan yang ideal, kondisinya begitu terpuruk. Namun dalam situasi sedemikian sulit, ia tidak pernah meragukan kasih Tuhan buat dirinya dan keluarganya. Lagu dan bait-bait yang digubah Lehman mengajak kita untuk belajar tetap tekun dan bersyukur sekalipun di dalam keadaan sulit. Marilah kita hayati lagu karangan Lehman, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku di
Itulah pujian, agunglah kasih Allahku. Kita diajak untuk melihat dan merasakan sekalipun dengan segala keterbatasan kita untuk mengukur kasih Allah yang dikatakan lewat bait ketiga, andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya sekalipun, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, tak akan genap mengungkapkan kasih yang mulia. Sedemikianlah ungkapan Lehman dalam mengubah sebuah lagu, mengarang sebuah syair lagu yang begitu dalam maknanya. Marilah kita sama-sama menghayati lagu ini sambil kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Saya mengajak ibu bapa, saudara-saudara untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seraya kita mengaku bahwa kasih Tuhan begitu agungnya, tiada bandingnya. Tetapi kita seringkali tidak menghargai. Kita tidak menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepadanya di dalam doa pribadi, dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kalau kami ada saat ini, itu semata-mata karena besaran kasih-Mu. Betapa tinggi dan luasnya dan dalamnya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami yang hadir saat ini maupun yang mungkin beribadah di tempat kami masing-masing, boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terutama kami para orang tua yang hari ini boleh menyaksikan anak-anak kami menerima sebuah hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Kami bersyukur dengan segala kemampuan kami dan daya kami boleh membesarkan, mendidik anak-anak kami untuk boleh menerima sakramen baptis dewasa dan juga pengakuan percaya. Hadirlah di tengah-tengah ibadah dan persekutuan kami. Karena Tuhan, lewat ibadah ini kami mau rindu untuk menyembah-Mu. Rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Dan rindu untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kasih-Nya kekal dan tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku. Seru wadah
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dibuka dalam damai seorang dengan yang lain. Pujian begitu kasih Allah akan dunia. Sesungguhnya bukan saja kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi bagaimana kemudian Tuhan melihat untuk kita kemudian memperlihatkan seberapa besar kasih kita kepada orang lain, kepada sesama. Bapak Ibu, lagu Salam Damai bersukacitalah selalu bukan hanya menjadi sebuah lagu yang kita nyanyikan saat berita anugerah disampaikan, tetapi sebuah lagu yang kemudian mengatakan hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, karena itulah kehendak Tuhan bagimu. Kita wujudkan hidup dalam damai itu bersama dengan sesama kita. Begitu kasih Allah akan dunia ini, marilah kita sama-sama hayati betapa besar kasih Tuhan bagi kita orang berdosa. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup damanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup damanya. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara anugerah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita ketika kita boleh masuk ke ruangan ini di mana kita beribadah. Kita tidak hanya memanjatkan puji-pujian, mengaturkan syukur kita kepada Tuhan, tapi ada saatnya ketika Tuhan membiarkan berbicara melalui firman-Nya, kita yang mau mendengarkan apa yang menjadi perintah bagi kita. Marilah kita datang kepada-Nya di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini dalam ibadah ini kami sudah menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan lewat puji-pujian kepadamu. Mungkin ini tidak cukup untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Kasih setiamu yang turun-temurun boleh kami rasakan. Hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana kami tetap terus melihat bahwa apa yang kami alami, apa yang kami rasakan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Khususnya pada saat kami Tuhan percayakan untuk melahirkan anak-anak kami ke dunia ini. Saat kami boleh mendidik mereka, membesarkan mereka dengan cinta kasih. Saat kami boleh melepas mereka untuk mereka bersama-sama dengan Tuhan berjalan di dalam iman pribadi mereka. Bersama dengan anak-anak kami yang akan mengaku percaya dan baptis. Tuhan, inilah satu bukti nyata betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Sebagaimana yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu, bukan Engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Engkau. Biarlah Tuhan, hidup yang dipilih itulah yang membuat kami senantiasa untuk terus mau setia kepadamu. Karena kami percaya kepada Tuhan yang kasih setianya selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Teguhkanlah hati kami dalam seluruh pengalaman hidup kami saat ini. Agar di dalam segala keadaan apapun, kami tetap memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Bahkan setiap pengalaman mengajak kami Tuhan untuk menceritakan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 89. Saya akan bacakan Mazmur 89 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 89 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop atau judul Mazmur ini adalah di manakah kasih setia Tuhan kepada Daud? Demikianlah pembacaan Mazmur 89. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sesungguhnya aku berkata, kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan keturunan-Mu. Dan mengukuhkan tahta-Mu turun-temurun. Biarlah langit memasyurkan keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Dan kesetiaan-Mu dalam jemaah orang-orang kudus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya, hari ini adalah minggu kesekian kita merayakan satu bulan musik, namanya bulan musik di gereja GKI Cipinang Elok. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang hadir bukan sebagai jemaat GKI Cipinang Elok.
Kami menyambut Bapak Ibu sekalian, mungkin adalah bagian dari keluarga, anak-anak atau saudara-saudara kita yang akan dibaptis dan mengaku percaya. Selamat datang di jemaat kami. Bapak Ibu sekalian, apa sih sesungguhnya yang boleh diingatkan lewat bulan musik? Setiap tahun kita merayakannya, kita diikut sertakan di dalam bulan musik ini. Kalau saya boleh menerawang, saya boleh membaca dan menangkap pesan dari kelompok kerja musik GKI Cipinang Elok. Mungkin tidak tepat persis, tetapi saya boleh mengatakan begini. Bulan musik gereja GKI Cipinang Elok sesungguhnya bukan untuk mengharuskan Bapak Ibu bisa bernyanyi, jago baca not. Mana mungkin dalam waktu 1 bulan kita semua nanti akhirnya di bulan depan kita semua pandai bernyanyi. Bukan itu. Tetapi bulan musik singkatnya ingin mengatakan kita diingatkan pada sebuah esensi dari ibadah itu sendiri. Boleh dikatakan ibadah kalau tanpa musik seperti apa? Bapak Ibu bisa bayangkan. Enggak hanya bilang sepi ya. Tapi musik itu bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi alat dan sarana. Di dalamnya lagu-lagu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan kemudian untuk mempertontonkan dan memperlihatkan seberapa pandai kita bernyanyi. Bahkan paduan suara yang tampil atau memberikan pujiannya kepada Tuhan. Bukan semata-mata untuk kemudian dianggap bahwa merekalah orang-orang yang lebih jago dan pandai bernyanyi dibandingkan jemaat lain. Karena kedudukan paduan suara dan jemaat itu sama. Paduan suara tidak sedang menghibur jemaat. Tetapi kita sedang memanjatkan, membawakan, menghadirkan, mengangkat puji-pujian itu kepada Tuhan. Esensi ibadah kita itu harus sungguh-sungguh tepat. Karena kalau kita tidak memahami esensi ibadah kita, maka ibadah kita akan hanya menjadi sesuatu yang sifatnya ritual. Tahu ritual? Sesuatu yang kemudian hanya ya sekedar tata cara ibadah, liturgi, dan kemudian di dalamnya kita tidak menangkap pesan dan apa yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ketika beribadah hanya bertuju pada diri sendiri. Tidak datang ke gereja, hanya kemudian bilang, apa yang saya dapat nanti? Ya. Subjek ibadah itu seringkali diri sendiri. Padahal kita datang kepada Tuhan itu, Tuhanlah yang menjadi subjek, tujuan utama dari ibadah itu. Mungkin ada banyak hal yang kita harus jelaskan, tapi karena waktu dan sebagainya, maka saya ingin mengatakan bahwa esensi dari ibadah itu, ibadah hanya menjadi sesuatu yang kemudian dalam tanda kutip nih, ibadah yang sungguh-sungguh kita lakukan di dalam setiap hari minggunya. Ketika saya ingin mengatakan 1 dari 3 hal yang saya mau singgung hari ini. Yang pertama adalah esensi dari ibadah itu adalah intimacy, keintiman. Mungkin ini bahasa orang dewasa, maaf. Tetapi keintiman ini sesuatu ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang terrelasi, terkonek antara kita dengan Tuhan. Kalau ibadah tidak ada rasa kedekatan, relasi kita dengan Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ke gereja, hayo ke gereja. Karena orang Kristen itu wajib ke gereja hari Minggu. Ketika kita memakai kata wajib ke gereja, wajib beribadah, maka seringkali itu hanya menjadi sebuah ritual, upacara. Tidak menjadi sesuatu yang di dalamnya ada sebuah bentuk dari relasi itu. Apa itu? Kerinduan. Ke gereja itu adalah ketika saya mau beribadah karena saya punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Bagaimanapun nanti ibadah itu terjadi, seperti apa musiknya, seperti apa lagunya, seperti apa khotbahnya, itu tidak jadi soal. Buat saya adalah saya mau datang sebagai pribadi yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak rindu dan saudara hanya mengatakan,
Ya gimana ya, orang gereja kan harus ke gereja. Jangan ke gereja kalau begitu. Karena kita hanya menjadikan ke gereja itu kewajiban. Kalau Bapak Ibu ke gereja hanya mengatakan saya harus bernyanyi untuk Tuhan. Jangan bernyanyi. Karena Tuhan tidak mengharuskan kita bernyanyi. Kalau tidak betul-betul lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi yang kita mau bilang ketika kita ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Bukan saya harus bernyanyi untuk Tuhan. Tapi saya mau bernyanyi untuk Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam ayat kedua. Aku hendak, bukan aku harus. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Diulang lagi itu di ayat 2b. Ku hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Oh Bapak Ibu dan Saudara-saudara, alangkah indahnya setiap kita kalau datang beribadah kepada Tuhan dimanapun gereja kita berasal. Kita mulai dari kehadiran kita itu sebagai sebuah kerinduan, bukan keharusan. Ibadah-ibadah orang Israel di zaman perjanjian lama itu kan ditafsirkan sebagai sebuah keharusan. Persembahan ini harus, persembahan itu harus. Sehingga mereka lupa esensi dari ibadah dan penyembahan itu kepada Yahweh. Makanya banyak kecaman, baik yang dilakukan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya, maupun lewat Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Aku menolak puji-pujianmu. Aku tidak mau dengar suara nyaring nyanyianmu. Aku tolak ibadahmu. Karena mereka melakukannya semua hanya karena keharusan. Bukan karena kerinduan yang dibangun atas dasar kedekatan dan kelekatan itu. Personal, hubungan personal kita dengan Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu saya harus mengatakan bahwa Mazmur 89 ini jumlahnya ada 53 ayat. Bukan 6 ayat. Tapi ada 53 ayat. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, bacalah dengan hati dan penuh penghayatan bagaimana seorang yang bernama Ethan yang kemudian diklaim atau dikenal sebagai seorang bijak dari zamannya Salomo. Mau mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hatinya bukan tentang dirinya. Perhatikan, bukan tentang dirinya. Tetapi tentang keturunan Daud dan kerajaannya. Bagaimana Daud dipelihara Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga keturunan Daud. Sehingga Ethan dari Ezrahi ini betul-betul mau menyanyikan, mau menghadirkan dengan hatinya kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dalam Mazmur 89 Bapak Ibu, ada bagian-bagian di mana Ethan memuliakan Tuhan lewat apa yang disampaikan. Tapi pada bagian-bagian terakhir atau bagian-bagian menjelang akhir di ayat, khususnya di ayat yang ke-39 sampai ayat 52. Ethan juga berteriak. Berteriak di dalam pencariannya akan Tuhan. Dalam pergumulannya, di dalam segala sengsara dan segala apa yang orang perlakukan kepadanya. Ethan juga berseru. Bapak Ibu, inilah sesuatu yang saya katakan intimacy. Keintiman kita dekat dengan Tuhan bukan saja saat dalam keadaan baik kita berseru kepada Tuhan. Di dalam keadaan di mana seseorang bergumul tapi tetap melekat pada Tuhan. Dia tidak mencari siapa-siapa untuk sumber pertolongannya. Dia mencari Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Paling tidak dia berseru kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan mendengarkan seruannya. Bapak Ibu, boleh slide-nya ditayangkan? Ethan mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bahkan dikatakan, kesetiaanmu tegak seperti langit. Pernah lihat langit? Seringlah tiap hari ya. Kita bangun tidur, kita pergi ke pasar, kita lihat langit. Bayangkan langit yang begitu cerah, yang begitu meneduhkan. Langit di dalam bahasa aslinya itu
diterjemahkan dengan kata samayim. Elai itu menerjemahkannya dengan kata langit memang. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam versi bahasa Inggrisnya, King James versi King James, itu bukan langit, bukan sky, tapi heaven. Apa itu heaven? Rumah duka, surga. Kalau ingat heaven, ingat peti mati ya. Surga. Jadi kalau kita mau terjemahkan di dalam ayat yang ketiga, sesungguhnya aku berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti surga. Di ayat yang kelima juga dikatakan sama. Bahkan ayat ke-6, biarlah surga memasyurkan keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Jadi ada 3 ayat yang saya bisa temukan untuk menyebut kata langit itu dengan kata surga. Surga apa sorga? Ya terserahlah, pokoknya Bapak Ibu tahu paham artinya surga. Seakan-akan ini mengatakan bahwa saya mengambil pesan ini bahwa ibadah kita itu tujuannya surga. Puji-pujian kita itu alamatnya kepada surga. Surga adalah tempat bersemayamnya Allah. Makanya kata semayam itu resapan dari bahasa Ibrani, samayim. Yang artinya tempat atau bertahta. Atau surga. Jadi kepada Tuhanlah kasih setia Tuhan itu dinyanyikan. Makanya Bapak Ibu saya ingin mengatakan, hal yang kedua dari ibadah adalah bukan saja intimacy, tapi itu yang paling penting. Tapi yang kedua adalah pengenalan. Ethan paham betul siapa yang dia sembah. Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia ceritakan bait demi bait, ayat demi ayat. Bagaimana besarnya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia itu apa sih artinya? Berapa kali di dalam ayat Mazmur 89 ini ada kata-kata kasih setia. Kasih setia itu di dalam bahasa Ibrani disebut kesed. Bukan keset yang di depan yang di rumah kita itu. Khesed. Dibacanya kesed, bukan keset. K-nya agak dikit-dikit melebur dia menjadi H. Kesed. Apa itu kesed? Kasih setia itu memberikan sebuah pengandaian orang yang mendapatkan kasih setia itu adalah orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Paham? Tidak pantas dia menerima kasih setia itu. Maka posisi orang yang memberi kasih setia itu orang yang lebih tinggi. Dan orang yang menerima kasih setia itu orang yang lebih rendah. Maka di sini diungkapkan. Ketika kita tidak layak menerima kasih setia. Pemazmur ingin mengatakan kita dilayakkan untuk menerima kasih setianya. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dengan loving kindness. Kebaikan yang mengasihi. Jadi kasih setia, kesetiaan atau apapun itu. Menjadi sebuah alasan untuk pemazmur memuji dan menyembah Tuhan. Betapapun di dalam mazmur yang kalau kita baca secara utuh. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat pemazmur ini merasa terus untuk bergumul. Bukan hanya dengan pergumulannya. Tapi bergumul bagaimana pergumulannya dia bawa kepada Tuhan. Dan dia tidak boleh melupakan sejengkal pun untuk mundur dari Tuhan. Walaupun di tengah banyak pergumulan. Sebab pemazmur kenal siapa Tuhannya. Dalam mazmur lain Bapak Ibu. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya. Mazmur 148 juga menceritakan bagaimana pemazmur mengatakan biarlah semuanya memuji-muji Tuhan sebab hanya namanya tinggi dan luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saya mendengarkan sebuah khotbah dari seorang pendeta bilang, apa bedanya worship dan praise?
sama-sama menyembahkan, worship, menyembah, praise, memuji. Dia mengatakan begini, ketika kita menyembah Tuhan, bukan ketika kita melihat ada makanan di rumah kita lalu kita bersyukur. Bukan ketika semua kebutuhan kita terpenuhi kita menyembah Tuhan. Bukan ketika anak-anak kita sukses dalam studinya kita baru menyembah Tuhan. Bukan ketika bisnis kita berjalan lancar, kita cuan terus, kita menyembah Tuhan. Bukan ketika kita banyak klien, kita lalu kemudian datang menyembah Tuhan. Bukan ketika keluarga rumah tangga kita baik-baik saja baru kita menyembah Tuhan. Itu baru praise. Kita punya alasan memuji Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan kondisikan buat hidup saudara dan saya. Tapi ketika orang menyembah Tuhan, kondisi hatinya mungkin tidak pas untuk dia memuji dan bersyukur. Tapi dia berkata, sekalipun Tuhan hari ini makanan yang ada pada kami sedikit, sederhana. Sekalipun anak-anak kami harus bergumul dengan sekolah dan pendidikannya, sekalipun kami harus berjuang untuk menghidupi keluarga kami, sekalipun begitu banyak masalah yang silih berganti datang di dalam hidup kami, sekalipun langit selalu mendung, tidak ada secuil dan secerca harapan yang mungkin saya lihat untuk saya percaya kepadamu Tuhan. Tetap itu tidak akan membuat saya lari daripadamu. Tidak akan membuat saya untuk meninggalkanmu. Saya datang sujud kepadamu. Karena saya kenal siapa Tuhan saya. Itu worship. Itu penyembahan. Bukan ketika segala sesuatunya baik baru kita datang kepada Tuhan. Ketika semuanya tidak baik. Ketika bukan segala sesuatunya langit menjadi biru kalau kemudian kita datang kepada Tuhan. Tapi ketika mungkin di saat cuaca kehidupan kita. Ketika badai menerpa kehidupan kita. Keintiman membawa kita untuk terus mengenal Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya dalam keadaan baik. Tapi mencari Tuhan di saat-saat kita sulit sekalipun. Maka Tuhan tidak menyajikan langit terlalu biru. Selalu Ia menghadirkan pelangi setelah badai berlalu. Bukan kita menunggu hujan reda. Tapi pastikan ketika kita mampu menari di tengah badai. Karena di tengah badai itu terkadang Tuhan memberikan kepada kita ketenangan. Bukan melulu bagaimana kita menyembah dan memuji Dia pada saat semuanya dalam keadaan calm, dalam keadaan tenang. Tapi bagaimana di saat hidup kita harus berjibaku dengan berbagai macam masalah, harus bergumul dengan berbagai macam tekanan. Di situ pengalaman kita tentang Tuhan sungguh-sungguh terbukti. Maka hal yang ketiga, selain intimacy, keintiman, pengenalan kita akan Tuhan, yang terakhir adalah pengalaman. Bapak Ibu, banyak orang menyembah Tuhan bukan didasari pada pengalaman hidupnya. Kalaupun itu pengalaman, barangkali pengalaman-pengalaman yang dipilih-pilih saja. Untuk kita punya alasan mengatakan bahwa Dia layak disembah. Tapi ketika keadaan-keadaan yang mungkin kita tidak pilih dan kita tidak masukkan sebagai sebuah hitungan untuk kita menyembahnya, kita biarkan itu. Padahal pemazmur ingin mengatakan dalam suka dan duka, dalam segala hal, ku nyanyikan kasih setiamu. Maka Bapak Ibu, Mazmur 89 ini tidak ditutup dengan sebuah keluh kesah. Diawali dengan pujian, diawali dengan penyembahan. Di ayat 53 ayat terakhir diakhiri dengan pujian juga. Saya bacakan ya, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, amin. Luar biasa. Biarlah tiga hal tadi, keintiman, kedekatan kita, pengenalan kita akan Tuhan, dan pengalaman kita akan terus membawa kita untuk merangkai melodi kasih Allah. Apa itu melodi? Saya bukan ahli musik. Saya coba belajar dari internet.
Melodi itu adalah rangkaian nada yang tidak hanya nadanya rendah saja, tapi nada yang beraneka ragam. Nada yang rendah, yang tinggi, yang sedang. Maka ketika setiap nada itu dirangkai, diharmonisasikan, dia akan menjadi sebuah irama yang indah. Maka biarlah Bapak Ibu, nada-nada kehidupan kita mau rangkai apapun itu. Seperti apapun barangkali kita tidak suka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Rangkai itu, kita tulis syairnya. Kita mau katakan bahwa melodi kasih Allah itu tidak melulu hanya menyajikan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Melodi kasih Allah tidak melulu membuat saya menatap langit selalu biru. Tapi melodi kasih Allah itu, di dalamnya saya ingin merangkai suka duka. Air mata tawa dan air mata kesedihan. Pergumulan, perasaan kehilangan, perasaan dikhianati, perasaan disakiti oleh orang lain. Itu menjadi satu. Dan kita bisa mengubahnya menjadi mazmur pribadi yang indah. Dan kita tetap mengatakan bahwa apapun Tuhan, I still worship you. Aku tetap menyembahmu selama-lamanya. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Pesan saya untuk teman-teman yang akan dibaptis dan mengaku percaya. Tidak kebetulan. Kalau Mazmur ini adalah ada satu kata yang menjadi nama angkatan kalian. Apa nama angkatan kalian? The chosen one. Yang terpilih. Bapak Ibu, anak-anak katekisasi kita, kalau bilang saya nanti saya egois lagi ya. Anak-anak katekisasi kita yang akan nanti dibaptis dan mengaku percaya, mereka memberi nama dengan angkatan the chosen one. Artinya yang terpilih. Hati-hati. Berarti kalau kamu terpilih itu harus ngapain? Kalau kita memilih barang di minimarket, di supermarket, berarti kita punya alasan dong kita memilih. Berarti apa yang kita pilih itu kan pasti ada gunanya kan? Gak cuma sekedar buang-buang duit kan? Gak cuma sekedar menyenangkan si kasir kan? Tapi ada sesuatu yang kita perlukan. Maka Bapak Ibu di ayat yang keempat dalam Mazmur 89 atau ayat ketiga atau ayat keempat di dalam Alkitab buku, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. I have made a covenant with my chosen. Jadikan ayat ini ayat mas buat hari ini, tapi juga buat seterusnya. I have made a covenant. Aku telah membuat perjanjian with my chosen. Para orang tua dengarkannya. WA saya kalau macam-macam. Hati-hati loh. Kita punya grup orang tua juga loh. Gak cuma grup anak-anak. Ya Pak Jimmy dan teman-teman, para orang tua, mama-mama, papa-papa, kelakuannya tolong 24 jam terus dipantau. Karena mereka mengaku diri mereka sebagai the chosen one. Dan hari ini dikenapi dengan firman Tuhan, kurang apa lagi coba? Kalau masih macam-macam, ngelawan orang tua, gak mau ke gereja, neraka kamu gitu ya bilang ya. Gak ya, coba terus melatih diri. 3 hal tadi yang tadi saya sampaikan. Keintiman, kedekatan, pengetahuan, pengenalan, dan pengalaman. Akan terus menghadirkan siapa kita yang orang-orang dipilih. Bukan aku, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan Yesus. Tapi aku yang memilih engkau. Amin. Tuhan berkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para orang tua dan teman-teman yang akan dibaptis dan mengaku percaya, kini akan dilayankan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Saya akan membacakan pengantarnya terlebih dahulu.
Jemaat Tuhan, kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara-saudara kita yang telah menyatakan imannya dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20a berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dan dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tuanya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus secara penuh. Mereka terpanggil untuk berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, mendorong kita berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami akan menyaksikan dan mendoakan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang akan menerima baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Tuhan yang menetapkan mereka, Tuhan yang memilih mereka, Tuhan juga yang terus boleh menolong mereka untuk menyatakan iman percaya mereka di dalam perbuatan mereka sehari-hari. Di tengah seluruh keberadaan mereka, di tengah keluarga, sekolah, pekerjaan, dan dimanapun mereka berada. Maka biarlah mereka semua Tuhan Kau teguhkan lewat sakramen baptis kudus dan pengakuan percaya. Karena Engkaulah yang memilihnya, karena Engkaulah yang memilih mereka. Engkau pula lah yang Tuhan terus akan membimbing mereka lewat gerejamu, lewat orang tua, lewat segala pendidikan, bahkan setiap pengalaman yang mereka alami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, saya mohon berdiri. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya meminta saudara-saudara untuk menyatakan iman. Iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Dua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia?
Apa jawab saudara Mikael Immanuel Saputra? Ya, saya berjanji, saya percaya, dan saya berjanji bersedia kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Novi Iriana Wun? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara William Carstens Lewis? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Abdullah Pratama? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apa jawab saudara Aleta Nadia Budianto? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Amabel Putri Luvenas Saragi? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Dewi Aprilia Melani? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Giana Fidela Budianto? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Gianina Prasasya Haris? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Grace Evalyn Aritonang? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Hansel Wilbert Edison? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Jocelyn Rebecca Tian? Ya, saya berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Apakah jawab saudara Sherlyn Laurencia Kurniawan? Ya, saya percaya, berjanji dan bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Dengan sikap sempurna, bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mikael Immanuel Saputra, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Novi Iriana Wun, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. William Carstens Lewis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Abdullah Pratama dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh
hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Aleta Nadia Budianto, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Amabel Putri Luvena Saragi, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, persatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Dewi Aprilia Milani, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan Yesus dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Kiana Fidela Budianto, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Janina Prasyasya Karis, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia dan melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Grace Evalin Aritonang, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Hansel Wilbert Edison, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Yoselin Rebeka Tian, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Sherlyn Laurencia Kurniawan, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, setelah saya memberi berkat pada saudara-saudara kita yang dibaptis dan mengaku percaya, kita sambut dengan berdiri dengan menyanyikan lagu doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah silakan duduk kembali. Saya akan memberikan pesan bagi saudara-saudara yang baru saja menerima baptis dewasa. Saudara-saudara dengan baptisan, Tuhan memanggil saudara kepada satu kehidupan baru. Dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berusahalah terus untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari dan saudara menjadi berkat bagi sesama. Pesan bagi saudara-saudara yang menerima pengakuan percaya atau sidi. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus. Dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Saudara-saudara boleh menghadap ke jemaat. Umat Tuhan, setelah saya menyampaikan ini, silakan kita mendukungnya dengan posisi berdiri. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus. Karena kita satu tubuh dalam Dia. Jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya akan dibacakan piagam dan penyerahan piagam dan Alkitab. Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Cipinang Elok, Blok G nomor 1, Jakarta Timur 13420. Piagam Baptisan Kudus Dewasa nomor 001 sampai 003 garis miring BD garis miring 9 garis miring 25. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok menyatakan bahwa Mikael Immanuel Saputra, Novi Iriana Wun, William Karstens Louis telah menerima sakramen baptisan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Dalam kebaktian hari ini Minggu, tanggal 21 September 2025, pukul 9 pagi, jemaat di GKI Cipinang Elok, Jalan Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur, dilayani oleh Pendeta Handri Salim. Jakarta 21 September 2025, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok ditandatangani oleh Pendeta Handri Salim sebagai Ketua Umum, Pendeta Teddy M. Tela Umbanua, Sekretaris Umum.
Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, Jakarta, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Cipinang Elok, Blok G nomor 1, Jakarta Timur 13420. Piagam Pengakuan Percaya, _ CD, nomor 001 sampai 010, _PP, _9, _25. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, Jakarta menyatakan bahwa Abdullah Pratama, Aleta Nadia Budianto, Amabel Putri Luvena Saragi, Dewi Aprilia Melani, Giana Fidela Budianto, Gianina Prasasya Karis, Grace Evelyn Aritonang, Hansel Wilbert Edison, Jocelyn Rebecca Tian, Syarlin Laurencia Kurniawan telah mengakui sakramen baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Dalam kebaktian hari ini Minggu tanggal 21 September 2025 di Jemaat GKI Cipinang Elok, Jalan Cipinang Elok, Blok G nomor 1, Jakarta Timur, dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Jakarta, 21 September 2025, ditandatangani oleh Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok, Pendeta Handri Salim, Ketua Umum, Penatua Teddy M. Tela Umbanua, Sekretaris Umum. Kasih aja. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pujian dari anak-anak dan saudara-saudara kita yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, dalam rangkaian pendidikan katekisasi yang berjalan, mereka juga melakukan berbagai pengalaman pelayanan bersama di berbagai komisi, terlain komisi anak, remaja, pemuda, komisi senior, bahkan mereka terlibat di dalam berbagai aktivitas pelayanan di kelompok kerja musik, multimedia, dan seterusnya. Mereka akan mempersembahkan pujian, namun terlebih dahulu mungkin Alkitab dan sertifikatnya boleh diletakkan dulu di kursi masing-masing. Kami sudah mengikuti katekisasi dari bulan Februari sampai Agustus. Dalam beberapa bulan ini kami telah mengunjungi komisi-komisi. Nah, berikut ini adalah video foto hasil dokumentasi kami menjadi anak katekisan. Selamat menonton! Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on! Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu.
sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus.
Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, sungguh indah apa yang Tuhan nyatakan dan karya-Mu sungguh ajaib bagi kami. Bukan karena kemampuan dan kuat gagah kami. Kalau hari ini kami para orang tua khususnya dan anak-anak-Mu yang sudah menerima berkat baptis dewasa dan sidi yang Kau curahkan atas mereka. Biarlah Tuhan ini menjadi sebuah meterai dan juga sebagai sebuah awal kehidupan mereka yang baru. Untuk terus Tuhan setia melayani-Mu. Seperti mereka nyatakan lewat pujian mereka tadi. Berkati Tuhan keluarga anak-anak kami ini. Para orang tua yang terus masih punya kewajiban. Atau punya kerinduan untuk melihat masa depan anak-anak mereka. Segala jeripayah, segala apa yang mereka curahkan untuk anak-anak mereka khususnya. Biar Tuhan Engkaulah yang memberkati dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan menghadirkan para orang tua yang sudah begitu berjuang luar biasa dengan penuh air mata dan pengorbanan untuk anak-anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini sudah dibaptis dan mengaku percaya. Lengkapi mereka Tuhan dengan segala apa yang baik. Lingkupi mereka Tuhan dengan anugerah keselamatan-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kami berdoa terus untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai masalah yang menyangkut kehidupan politik, sosial, budaya, agama, dan juga ekonomi. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu setiap persoalan itu. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, marifat-Mu kepada para pemimpin kami. Kau juga berkati masyarakat yang saat ini sedang mengalami beratnya kehidupan. Kau berkati setiap kami umat beragama yang mau terus hidup dalam damai, berdampingan saling menghargai satu dengan yang lain. Kami tidak ingin menodai Ibu Pertiwi ini dengan segala konflik yang berbau agama, apalagi suku. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga mungkin saat ini sedang berjuang di dalam keadaan dan kondisi yang kurang baik. Mereka yang saat ini menghadapi dan mengalami efek dari bencana alam yang menimpa mereka. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Untuk segala konflik yang masih terus berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia ini. Biarlah ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh bisa memberikan kedamaian bagi setiap penduduk dan wilayah yang saat ini sedang mengalami konflik dan persoalan. Bapa kami doakan untuk setiap warga senior, opa-oma kami yang saat ini sedang terbaring sakit atau di dalam kelemahan fisik. Kami berdoa biarlah segala obat, perawatan, pengobatan dan setiap apa yang terus boleh memberikan kebaikan buat mereka. Tuhan yang menyempurnakan. Bapa kami berdoa untuk rangkaian bulan musik dan juga panitia bulan keluarga yang terus bekerja untuk menyelenggarakan kegiatan di bulan depan. Kami berdoa biarlah semua kegiatan yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung di dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya kami membawa dan menyerahkan setiap kami, keluarga demi keluarga, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah lewat firman Tuhan, kami terus boleh menyerukan kasih setia-Mu yang tak putus-putusnya. Dalam setiap hal kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Dan biarlah dengan mulut dan lidah ini kami terus berseru-seru. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena kami mengenal-Mu dengan dekat. Dan kami merangkai setiap pengalaman hidup kami untuk menjadikan kesaksian yang indah. Sebab nama-Mu lah yang layak untuk disembah, ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami ingin sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah menuntut kita memberi sebagai keharusan, seperti tercantum dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9 maupun jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan, bisa juga lewat QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha. Marilah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bawa rasa syukur kita dengan diiringi oleh pujian dari Kidung Keesahan 387, Ya Tuhan, hanya inilah.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita lanjutkan pujian ayat 3. Persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pada hari ini ada 13 saudara kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, tolong kami juga semua yang ada di sini, ingatkan kami pada saat Roh Kudus membantu kami untuk menyebut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana kami berjanji dan di mana kami merasakan bahwa we are the chosen one also. Tuhan, tolong kami untuk melihat kehidupan kami, perjalanan hidup kami selama kami menjadi anak-Mu. Berapa banyak berkat yang telah Kau berikan kepada kami, berapa banyak bimbingan, penyertaan yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bapak, kalau sebentar kami hanya memberikan sebagian kecil dari semua itu, tolong kami untuk mengingat bukan materi yang Kau inginkan, tetapi Engkau ingin tubuh, roh, dan jiwa kami. Tolong kami Tuhan, untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan semua yang Kau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para majelis jemaat. Biarlah kiranya Kau berikan hikmah, akal budi, agar mereka pun dapat mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, ingatlah apa yang dikatakan dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Lewat ibadah pagi hari ini kita diajak terus untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam setiap pengalaman yang kita jalani dan alami. Dan biarlah kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sungguh besar kasih setianya kepada kita. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Kesan 519, Kasih Tuhanku. Sungguh ajaib bagi umat
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini lanjutkanlah kehidupan kita dan teruslah mengagungkan kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Maka biarlah Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupannya dalam berkat dan kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dari Kidung Kesan 519, Kasih Tuhanku, ayat yang ketiga. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.